Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak Umi, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak semuanya tetap selalu dalam keadaan semangat. Nah, anak-anak, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kita. Siapa yang masih ingat kemarin kita pembelajaran terakhir mengenai apa? Ya, benar sekali. Jadi kemarin kita sudah mempelajari mengenai bagaimana cara mengerjakan soal KPK dan FPB. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang apa ya kira-kira? Silakan disimak video pembelajarannya. Oke anak-anak, hari ini kita juga akan mempelajari mengenai soal KPK. Tetapi hari ini kita akan mempelajari bagaimana contoh dari soal cerita pada KPK. Oke, silakan langsung disimak ya. Nah, anak-anak, yang pertama kali harus kita tahu dari soal cerita KPK adalah kita harus tahu bagaimana cara membedakan antara soal cerita pada KPK dan soal cerita pada FPB. Nah, sekarang kita akan melihat, Umi akan membagikan kepada kalian bagaimana cara mengetahui tips-tips pada soal cerita KPK. Yang pertama, jawaban berupa hari, jam, tanggal, ataupun tahun. Ya, nanti kita akan lihat contoh soalnya. Jadi, ketika jawaban tersebut meminta jawabannya berupa jam, ataupun hari, ataupun bisa tanggal, ataupun tahun, berarti itu termasuk ke dalam soal cerita KPK. Yang kedua, terdapat kata-kata setiap, sekali, mereka, bersamaan, bersama-sama, dan bersama-sama lagi. Jadi anak-anak agar lebih gampangnya, nanti anak-anak silakan dibuat catatannya ya, bagaimana tips mengerjakan soal cerita KPK. Nah, sekarang kita akan melihat contoh soalnya. Oke anak-anak semuanya, nah sekarang kita akan melihat bagaimana contoh soal dari KPK. Kita baca bersama ya. Anak-anak yang di rumah bisa membantu Umi untuk membacanya. Nah, di sini ada soal cerita ya. Doni menabung setiap 30 hari sekali. Oke, kemudian Andi menabung setiap 20 hari sekali. Jika mereka menabung bersama-sama pada tanggal 1 Maret, mereka menabung bersama-sama kembali pada tanggal. Nah, sekarang anak-anak kita lihat dulu pertanyaannya. Di sini ada kata-kata, dari soalnya ada kata-kata setiap. Kemudian ada kata-kata bersama-sama. Kemudian ada yang diminta adalah tanggal berapa. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri dari soal KPK. Ada apa? Ada tanggalnya, kemudian ada kata setiap, ada kata bersama-sama. Wah, bener nih, berarti soal ini termasuk ke dalam soal dari bagus banget, soal dari KPK. Lantas Umi bagaimana ya cara menjawabnya? Nah, cara menjawabnya sama seperti bagaimana pengerjaan menggunakan pembagian bersama. Oke, sekarang berapa angka soalnya? Ada angka 30. Baru ada angka berapa lagi? Ada angka 20. Berarti ini yang akan kita buat ke dalam bentuk jawabannya ya. Nah, sekarang kita akan langsung masuk pada pembahasannya. Anak-anak silakan dilihat dan disimak baik-baik ya, karena kemarin masih ada beberapa dari teman kamu yang belum paham. Oke, caranya coba anak-anak lihat angka belakangnya ada angka berapa? Iya, benar banget, angka belakangnya adalah ada angka 0. Nah, kemarin kita sudah membahas jika angka akhirannya adalah 0, 2, 4, 6, 8, maka kita bagi dengan angka 2. Maka ini bisa kita bagi dengan angka 2. Oke, sekarang kita bagikan ya. 3 bagi 2. Lihat perkalian 2 yang hasilnya mendekati 3, tapi tidak boleh lebih. Maka 1 kali 2 sama dengan 2. Lihat angka depannya berapa? Angka depannya adalah 1. Maka kita buat 1 di sini. Oke, nah selanjutnya 1 dikali 2. 1 dikali 2 berapa anak-anak? Iya, benar banget, 2. Maka kita buat di sini. Berarti 3-nya dikurang 2 tinggal berapa? Tinggal 1. Oke, berarti 1 sekarang 1 dengan 0 10. 10 dibagi 2 jadi berapa?
5. Bagus banget. Karena 5 dikali 2 hasilnya 10 ya. Jadi yang diambil adalah angka paling depannya. Anak-anak melihatnya, lihat perkalian pada angka yang ada di sini di pembaginya, itulah dia perkalian yang harus kamu lihat. Oke, selanjutnya 2 bagi 2. 1. Iya, 1. Selanjutnya 0 bagi 2. Setiap bilangan jika kamu bagikan dengan 0 maka hasilnya adalah 0. Maka di sini kita buat 0. Selanjutnya kita buat garis penghubungnya ya. Kita bagikan lagi. Lihat angkanya. Ada angka 5 dan angka 0 di ujungnya. Nah, ternyata anak-anak, di sini masih ada angka 0. Setiap angka yang berakhiran 0 berarti masih bisa kamu bagi dengan 2. Jika angka tersebut masih bisa dibagi dengan 2, maka bagikanlah terlebih dahulu dengan angka 2. Berarti kita bagi dengan 2. Oke. 1 bagi 2 bisa? Tidak bisa ya, karena dia lebih kecil. 15 bagi 2. Lihat perkalian 2 yang hasilnya 15. Ternyata nggak ada ini Umi. Dan kebetulan rumahnya itu di akhir ya, jadi nggak bisa kita pinjam. Artinya nggak ada nih. Kalau dia tidak bisa dibagi, maka bagaimana solusinya Umi? Diturunkan semua angka yang ada di atas tuh, turunkan ke bawah. Berarti di sini kita buat 15. Oke, ingat ya anak-anak, setiap angka yang jika dia tidak bisa dibagikan maka turunkan. Angka berapapun itu turunkan saja. Oke? Selanjutnya kita buat garis. 1 bagi 2 bisa? Nggak bisa. Oke. Karena 1 bagi 2 itu nggak bisa, kita lihat angka ujungnya ada 0. 10 berarti ya, 10 bagi 2. Berarti lihat perkalian 2 yang hasilnya 10. 5 kali 2, 10. Berapa depannya Li? 5. Oke, kita buat 5 di sini. Oke, selanjutnya kita tarik lagi. Nah, sekarang ini ada angka 15 dan ada angka 5. Nah, coba lihat. Kemarin sudah ada catatannya, anak-anak silakan dibuka bahwa 15 itu dia habis dibagi 3, ya. Maka kamu bagikanlah dulu dengan 3. Jadi anak-anak mengerjakannya itu dia berurutan, ya, dari mulai bilangan prima terkecil 2. Kalau dia tidak bisa lagi dibagi 2, baru kamu bagi dengan 3. Kalau tidak bisa lagi baru dengan 5, begitu seterusnya. Oke, 15 bagi 3. Lihat perkalian berapa? Bener banget. Lihat perkalian 3 yang hasilnya 15. Nih. Lihat depannya berapa? Oke, lihat berapa depannya? Ya, depannya adalah 5. Berarti kamu tulis di sini 5. Oke. Nah, selanjutnya kita bagikan 5 bagi 3. Adakah perkalian 3 yang hasilnya 5, anak-anak? Bagus, tidak ada. Karena tidak ada, maka kita turunkanlah 5-nya ke bawah. Oke. Nah, sekarang kita bagikan lagi. Sekarang sudah 5 dan 5, maka dia habis dibagi 5, ya. 5 bagi 5, setiap bilangan yang jika dia angkanya sama dibagikan maka hasilnya adalah 1. Oke, sudah selesai nih, sudah dapat nih hasilnya 1 dan 1. Maka langkah selanjutnya adalah kita akan mengalihkan angka tersebut, ya. Berapa saja KPK-nya anak-anak? KPK-nya adalah hasil dari pembagian ini keseluruhannya. Ini kita tulis semua. Tidak ada yang tertinggal satupun, semuanya ditulis. Berarti ada 2 kali 2 kali 3 kali 5. Kita buat ya. 2 kali 2 kali 3 kali 5. Oke. Nah, sekarang 2 kali 2 itu berapa? Ya. 2 kali 2 itu 4 kali 3 kali 5. 4 kali 3 itu 12. 12 kali 5 itu 60. Berarti KPK-nya adalah 60. 60 apa? 60 hari. Karena soalnya tadi hari, ya. Nah, apakah soalnya sudah selesai, Umi? Belum selesai. Nah, anak-anak, tadi soalnya adalah pada tanggal berapa mereka akan menabung bersama-sama kembali. Ingat, kata kuncinya adalah tanggal. Maka yang diminta itu adalah tanggalnya.
Nah, sekarang kita lihat, ini ada 60 hari. Ya, 60 hari. Berarti tadi soalnya itu mereka itu menabung bersama pada tanggal berapa? 1 Maret. Nah, 60 hari itu kita jadikan dulu ke bulan. 1 bulan itu ada berapa hari? 30 hari. Berarti kalau misalnya 60 hari ada berapa bulan? 30 tambah 30 berarti ada 2 bulan. Berarti ini sama dengan 2 bulan. Oke, 2 bulan ya. Nah, sekarang anak-anak perhatikan. 1 Maret, soal tadi mereka itu menabung pada tanggal 1 Maret. Berarti 1 Maret ditambah dengan berapa? Ditambah dengan 2 bulan. Iya, ditambah dengan 2 bulan. Kalau kita buat di sini 2 bulan. Oke, berarti ya 1 Maret. 2 bulan setelah Maret apa? Januari, Februari, Maret. 2 bulannya berarti April, kemudian Mei. Oh, berarti mereka akan menabung bersama kembali pada tanggal 1 Mei jawabannya. Oke. Nah, seperti itu anak-anak cara mengerjakan soal cerita KPK. Bagi anak-anak, jika kalian kurang paham silakan diputar kembali videonya sampai dengan kamu paham. Jangan lupa dicatat poin-poin pentingnya ya. Untuk tips-tips bagaimana cara mengerjakan KPK-nya atau kata-kata kuncinya. Oke? See you tomorrow. Assalamualaikum. Semangat belajar.